Lah Dajjal ini menetap arba'ina, fayamkuthu arba'ina, menetap selama 40. Lah di situ perawi hadis ragu. 40 itu 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Intinya 40. Dajjal menetap di bumi selama 40, entah 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun. Fayab'atsullahu Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam, lalu Allah mengutus Nabi Isa alaihi wa ala nabiyina afdhalus salati wassalam. Diutus oleh Allah Nabi Isa. Ka'annahu Urwatu bin Mas'ud Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu. Lah Nabi Isa diutus oleh Allah untuk siapa? Untuk mencari Dajjal dan membinasakannya. Bukan untuk membawa syariat lagi. Karena syariat Nabi Muhammad sudah menjadi syariat yang terakhir yang dibawa oleh para nabi. Nabi Isa hanya ditugaskan oleh Allah untuk menjalankan atau untuk membinasakan Dajjal. Untuk membinasakan Dajjal. Ya gini. Jadi sebelum datangnya kiamat itu terjadi banyak fitnah. Terjadi banyak fitnah. Dan fitnah terbesar yaitu Dajjal. Fitnah terbesar adalah Dajjal. Karena itu Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk meminta perlindungan dari fitnahnya Dajjal di setiap tahiyat kita. Di setiap tahiyat kita dianjurkan untuk meminta kepada Allah perlindungan dari fitnah Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Karena apa? Karena tidak akan mampu seseorang melawan Dajjal kecuali yang imannya sudah benar-benar lengket dalam dirinya. Nah, kalau semacam kita ini nggak lengket masih, nggak lengket. Insya Allah kalau ada pengajian dan di sana ada bagi-bagi duit yang kita datangi. Di sini ada taklim misalnya, di sana bagi-bagi jabatan, kita mendatangi yang bagi-bagi jabatan. Loh, karena apa? Imannya masih lemes atau imannya karaten, gampang putus, gampang patah. Lah yang bisa melawan Dajjal, yang berani melawan Dajjal dan tidak akan berubah, itu ketika imannya sudah benar-benar lengket, mendarah daging, nggak mungkin berubah. Bayangkan kalau sekarang ini ada orang yang pinter, bisa melakukan ini, kita ikuti kok. Kita nggak pernah mikir ini dari jin, dari setan, atau dari iblis, atau dari ifrit, kita nggak pernah mikir. Pinter. Kadang pakaiannya pun pakaian sarungan kopiahan, sudah kita ikuti, kita anggap wah wali. Lah Dajjal lebih hebat dari itu. Yang mati bisa dihidupkan sama Dajjal. Pohon ditanam bisa langsung tumbuh, lebih hebat. Dan makanya yang bisa melawan hanya orang yang benar-benar beriman. Yang setengah-setengah, apalagi di bawah setengah, amblas, akan mengikut Dajjal. Dan sekarang kita dikasih pilihan antara penjara sama tidak. Penjara karena ini tidak, jika seperti ini kita milih nggak penjara. Ini masih kelasnya penjara ini.
Lah Dajjal bukan kelasnya penjara. Kita mengimani Dajjal selamat, nggak dibinasakan, nggak dibunuh sama Dajjal. Tidak mengimani dibunuh sama Dajjal. Dan kita melihat orang-orang sebelum kita yang terbunuh. Nah sekarang, ayo suruh kasih pilihan kita, mana penjara sama tidak. Milih mana kira-kira? Kita milih tidak. Ini di dunia masih. Padahal di penjara kita masih bisa tidur, masih bisa makan, masih juga ke kamar mandi. Tapi kalau Dajjal, habis kita. Nah ini fitnah yang luar biasa Dajjal. Makanya seburuk-buruknya orang yang hidup mendapatkan Dajjal. Sulit ini, berat. Sehingga kalau bisa nggak ketemu Dajjal sudah. Nah, kita masih baru ketemu anak buahnya Dajjal aja kita sudah kelabakan, kebingungan, apalagi ketemu Dajjal. Nah, ya mudah-mudahan kita nggak ketemu Dajjal. Nah, itu Dajjal. Lah kemudian diutus Nabi Isa. Lah Nabi Isa itu kan belum mati. Nabi Isa belum mati, diangkat sama Allah. Nanti dikembalikan oleh Allah yaitu untuk menghancurkan Dajjal, untuk membinasakan Dajjal. Kemudian yamkuthun nasab asinin laisa baina itsnain adawah. Setelah itu, setelah Dajjal hilang, setelah Dajjal pergi, mati, binasa, 7 tahun kehidupan orang adem, ayem, tentrem, damai, sejahtera. Nggak ada permusuhan, nggak ada iri, nggak ada dengki, nggak ada dendam, nggak ada memfitnah ini, memfitnah itu, nggak ada. Adem, ayem, tentrem, sejahtera. Enak kehidupannya orang-orang. Nggak ada permusuhan. Mau yang ini seperti ini, mau yang ini seperti itu, nggak ada permusuhan. Adem, ayem, tenang. Nah, masih banyak lagi tentunya. Di antara fitnah-fitnah yang diawali sebelum datangnya kiamat atau ditiupnya sangka kala yang kita harapkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman kita, menjaga ketakwaan kita, ketaatan kita, ibadah kita, dan mudah-mudahan dengannya Allah Subhanahu wa taala semakin menguatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyelamatkan kita dari fitnah-fitnah akhir zaman sehingga kita tetap muslim mukmin sampai akhir hayat kita. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.